Hai Sahabat TLI, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Ria Purba di channel The Light Irene Cahaya Damai. Saya harap sahabat TLI selalu diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah kehidupan Daud part yang kedua. Kalau begitu siapkan waktu kalian untuk menghabiskan seluruh video ini dan check it out. Pada part yang kedua saya akan menceritakan kisah Daud dan Batsheba. Cerita diawali pada pergantian tahun di mana pada waktu itu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Pada suatu sore setelah Daud bangun tidur, ia berjalan-jalan di atas istana. Dari situ ia melihat seorang wanita sedang mandi dan wanita itu sangat cantik. Lalu Daud menyuruh menanyakan siapa wanita itu. Dan diberitahukan kepadanya bahwa wanita itu bernama Batsheba. Ayahnya bernama Eliam dan suaminya adalah Uria orang Het. Kemudian Daud menyuruh menjemput wanita itu dan setelah ia datang ke istana, Daud tidur bersamanya. Batsheba baru saja selesai melakukan upacara penyucian sehabis haid. Lalu pulanglah ia ke rumahnya. Beberapa waktu kemudian, Batsheba mulai mengandung. Lalu ia mengirim kabar kepada Daud tentang hal itu. Segera Daud mengirim perintah kepada Yoab, katanya, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menemui Daud. Ketika Uria menghadap Raja Daud, Raja menanyakan, bagaimana keadaan Yoab dan pasukan Israel, dan juga bagaimana jalannya peperangan. Lalu Daud berkata kepada Uria, "Pulanglah ke rumahmu dan beristirahatlah sebentar." Setelah Uria meninggalkan istana, Daud mengirim hadiah ke rumah Uria. Tetapi Uria tidak pulang, melainkan tidur di depan pintu gerbang istana bersama para pengawal raja. Kepada Daud diberitahukan tentang hal itu, maka ia bertanya kepada Uria, "Engkau baru saja kembali dari perjalanan jauh, mengapa tidak pulang ke rumahmu?" Jawab Uria, "Tentara Israel dan Yehuda sedang berjuang mati-matian, dan peti perjanjian Tuhan menyertai mereka. Yoab panglima kami dan para perwiranya berkemah di padang. Masakan hambamu ini pulang ke rumah dan makan minum serta tidur dengan istri hamba? Demi nyawa baginda dan nyawa hamba tidak akan melakukan itu." Lalu kata Daud, "Sudahlah, beristirahatlah lagi di sini hari ini, dan besok pagi akan kuizinkan engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Pada hari berikutnya, ia diundang makan oleh Daud. Maka makanlah ia dan diberi kepadanya banyak minuman sehingga ia mabuk. Tetapi pada malam itu pun Uria tidak juga pulang ke rumahnya, melainkan tidur beralaskan selimutnya di dalam ruang pengawal istana. Keesokan harinya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Tulisnya, "Tempatkanlah Uria di garis depan di mana pertempuran paling sengit. Lalu mundurlah engkau tanpa setahu dia supaya ia tewas." Yoab pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Daud. Maka sementara Yoab mengepung kota itu, Uria disuruhnya pergi ke tempat yang setahunya dijaga kuat oleh musuh. Ketika tentara musuh keluar dari kota dan menyerang pasukan Yoab, beberapa orang perwira Daud terbunuh, termasuk Uria, suami Batsheba. Kemudian Yoab mengirim utusan kepada Daud memberitahukan jalan pertempuran itu. Perintah Yoab kepada utusan itu katanya, "Setelah baginda mendengar laporanmu tentang jalannya pertempuran ini, kemungkinan ia menjadi marah dan bertanya kepadamu, mengapa kamu begitu dekat dengan kota itu? Bukankah kamu tahu bahwa musuh pasti akan menahan dari atas tembok-temboknya? Jika baginda bertanya begitu, katakanlah kepadanya, Uria perwira baginda juga gugur." Ketika Batsheba mendengar bahwa suaminya telah mati, ia sangat berkabung. Kemudian sehabis masa berkabung, Daud menyuruh untuk menjemput wanita itu ke istana dan ia menjadi istrinya. Beberapa bulan kemudian ia melahirkan seorang putra. Tetapi Tuhan tidak senang dengan perbuatan Daud itu. Atas perbuatan Daud yang sangat kejam terhadap perwiranya yaitu Uria, maka Tuhan pun mengutus Nathan untuk menasihati Daud. Kata Nathan kepada Daud, "Ada dua orang yang tinggal dalam satu kota, yang seorang kaya dan yang seorang lagi miskin. Si kaya mempunyai banyak ternak dan domba, sedangkan si miskin hanya mempunyai seekor anak domba yang dibelinya. Anak domba itu dipeliharanya sampai menjadi besar dalam rumahnya bersama dengan anak-anaknya. Anak domba itu diberi makan dari makanan orang itu,
malahan minuman dari cangkirnya juga, dan tidur dalam pangkuannya. Dengan kata lain, si miskin itu membuat domba itu seperti anak perempuannya sendiri. Pada suatu hari si kaya kedatangan tamu. Si kaya tidak mau memotong domba atau lembunya sendiri supaya dimasak untuk tamunya. Tetapi ia mengambil anak domba si miskin itu, lalu dimasaknya untuk tamunya. Mendengar itu Daud menjadi sangat marah karena perbuatan si kaya itu. Dan ia berkata, "Kejam sekali orang kaya itu. Demi Tuhan yang hidup, orang itu harus mengganti anak domba itu 4 kali lipat dan ia harus dihukum mati." Kemudian kata Natan kepada Daud, "Bagindalah orang itu." Dan inilah yang dikatakan Tuhan Allah Israel, "Engkau sudah kuangkat menjadi raja atas Israel, dan kuselamatkan dari Saul. Kerajaan Saul dan istri-istrinya telah kuberikan kepadamu. Bahkan engkau kuangkat menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, pasti akan kuberikan lagi kepadamu sebanyak itu. Uria perwiramu kau biarkan dia dibunuh oleh orang Amon dan kau ambil istrinya. Karena engkau tidak mentaati aku dan kau ambil istri Uria, maka dalam setiap keturunanmu turun-temurun ada yang mati terbunuh. Aku bersumpah akan menimpakan malapetaka terhadapmu yang datangnya dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu sendiri dan kuberikan kepada orang lain yang akan tidur bersama mereka pada siang bolong. Engkau telah berbuat dosa dengan diam-diam. Sebaliknya, aku akan membuktikan ancamanku dengan terang-terangan di depan seluruh Israel." Lalu kata Daud kepada Natan, "Aku telah berdosa terhadap Tuhan," jawab Natan. "Tuhan telah mengampuni Baginda, jadi Baginda tidak akan mati. Tetapi karena Baginda telah menghina Tuhan dengan perbuatan itu, putra Baginda yang baru lahir itu dari Betsheba akan mati." Setelah itu pulanglah Natan ke rumahnya. Putra Daud yang dilahirkan oleh Betsheba janda Uria jatuh sakit dengan kehendak Tuhan. Lalu Daud berdoa kepada Tuhan supaya anak itu sembuh. Ia berpuasa dan setiap malam ia berbaring semalam suntuk di lantai kamarnya. Lalu para pembesar istana pergi kepadanya dan membujuknya supaya bangkit. Tetapi ia menolak dan tidak mau makan bersama dengan mereka. Seminggu kemudian anak itu meninggal dan hamba-hamba Daud takut untuk memberitahukannya. Ketika Daud melihat hamba-hambanya itu berbisik-bisik, sadarlah dia bahwa anak itu sudah meninggal. Lalu bertanya ia kepada mereka, "Apakah anak itu sudah meninggal?" "Sudah, Baginda," jawab mereka. Maka bangkitlah Daud dari lantai, lalu mandi dan menyisir rambutnya. Sekian buat cerita Daud part yang kedua kali ini. Semoga bermanfaat buat kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton sampai akhir. Saya Riau Purba, mohon pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.